Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maflaha dalam tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen Ibu Farhatin Masruroh MPDI. Dalam proposal saya di sini, saya mengajukan judul dengan judul meningkatkan karakter kejujuran anak melalui permainan tradisional congklak. Nah, kata congklak itu sama dengan dakon. Di era globalisasi ini, persaingan semakin ketat sehingga secara tidak langsung satu bangsa dituntut untuk mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tinggi. Salah satu ada untuk mencetak manusia yang mempunyai kualitas tinggi tersebut, pendidikan. Anak harus mempunyai pendidikan. Yang dinamakan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang dinamakan anak di sini adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Anak melalui karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin selalu tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan saat ini. Yang dinamakan pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dan yang dinamakan permainan tradisional adalah yang mulai tergilas dan hampir luntur saat ini. Karena kenapa? Anak-anak saat ini sudah banyak menggunakan permainan modern seperti game online, Nintendo, PS, dan sebagainya. Padahal game-game tersebut hanya menonton dan tidak memuat aspek pendidikan di dalam diri anak tersebut. Anak hanya dituntut untuk mematuhi aturan di games online tersebut. Game itu pun tidak membawa efek bagi tubuh anak, karena games online hanya menggerakkan tangan dan mata jasmani dan mata tidak jasmani seluruhnya. Berbeda dengan permainan tradisional yang sudah ada seperti gobak sodor, engklek, delikan, dakon, dan lain sebagainya. Permainan itu menggerakkan semua anggota badan sehingga badan menjadi sehat, kuat, dan bergairah. Di samping permainan tradisional yang menyehatkan, ternyata di balik itu permainan tradisional yang diciptakan nenek moyang kita tersimpan banyak hikmah untuk membangun karakter anak agar anak pandai baik dan aspek kognitif maupun emosional. Permainan tradisional yang beraneka ragam yang merupakan khazanah budaya bangsa Indonesia harus dilestarikan dan dijaga agar tidak punah oleh kemajuan teknologi di era globalisasi ini. Namun, pada kenyataannya sekarang ini orang tua sering melalaikan untuk mengajarkan permainan tradisional tersebut dan lebih mengenalkan pada games online, games yang sekarang ini. Sehingga anak ketagihan memainkan games online tersebut. Maka dari itu penting juga bagi orang tua dan guru untuk memperkenalkan permainan-permainan tradisional kepada anak-anak, memberi penjelasan hikmah apa yang dapat diambil dari permainan tradisional tersebut. Dalam permainan ini saya bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan permainan tradisional congklak dalam meningkatkan karakter kejujuran anak. Yang kedua, untuk bisa mengetahui hasil dari permainan tradisional congklak dalam meningkatkan karakter kejujuran anak. Nah, di sini permainan tradisional congklak yang dinamakan permainan tradisional congklak
Permainan tradisional sering disebut juga dengan permainan rakyat, merupakan permainan yang tumbuh dan kembang pada masa lalu. Permainan tradisional Indonesia disebut congklak, memiliki akar kuno di Afrika dan dunia Arab. Salah satu yang menarik tentang hidup Indonesia adalah penemuan beat dari budaya Indonesia yang sebenarnya tidak semua di Indonesia, tetapi berasal dari tanah. Untuk abad, Kepulauan Indonesia telah dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia. Nah, cara bermain congklak adalah dengan pemain memainkannya dengan serentak dari kedua pemain bila mengambil butiran biji, serta memasukkannya satu persatu biji ke dalam tiap-tiap lubang yang sudah disediakan dalam permainan tersebut, menuju lubang yang paling besar dengan putaran searah jarum jam. Tidak ada pemain yang berhenti pada lubang yang kosong. Tidak ada bijinya, maka pemain itu dinyatakan mati. Nah, dalam permainan itu anak itu bisa mengembangkan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Nah, anak itu dalam pembelajaran dalam permainan congklak bisa meningkatkan karakter kejujurannya sendiri. Anak itu bisa jujur apa tidak dalam permainan ini. Nah, di sini dalam permainan congklak ada beberapa kriteria yang digunakan oleh banyak pengamat dalam menghasilkan permainan. Yang nomor 1 itu permainan merupakan sesuatu yang mengembirakan dan menyenangkan. Nah, kenapa permainan ini mengembirakan dan menyenangkan? Soalnya banyak rintangan. Di sisi lain itu karena anak itu bisa bermain dengan gembira. Yang kedua, permainan tidak mempunyai tujuan ekstrinsik, motivasi anak subjektif dan tidak mempunyai tujuan praktis. Yang ketiga, permainan merupakan hal yang spontan dan sukarela, dipilih secara bebas oleh pemain. Anak bebas memilih dari lubang ini, dibagikan satu persatu dan berhenti di lubang yang kosong. Kalau sudah berhenti di lubang yang kosong, berarti pemain itu dinyatakan mati dan diganti dengan pemain selanjutnya. Permainan ini mempunyai banyak manfaat, diantaranya mengoptimalkan perkembangan fisik dan mental anak, memenuhi kebutuhan emosi anak, mengembangkan kreativitas dan kemampuan bahasa anak, dan membantu proses sosialisasi anak. Bermain juga berfungsi untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, antara lain mengembangkan kemampuan motorik, kognitif, afektif, bahasa, serta aspek sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional ini yaitu mempunyai nilai kesenangan dan kegembiraan. Dunia anak adalah dunia bermain dan anak akan merasakan senang apabila diajak bermain. Yang kedua, nilai kebebasan. Seseorang yang mempunyai kesempatan untuk bermain tentunya merasa senang dari tekanan, sehingga ia akan merasa senang dan gembira. Dan selanjutnya, rasa berteman. Seorang anak yang mempunyai teman bermain tentunya akan merasa senang, bebas, tidak bosan, dan tidak saling bertukar pikiran dengan sesama teman. Selain itu, dengan mempunyai teman berarti anak akan belajar untuk saling mengerti pribadi masing-masing teman, menghargai teman, belajar bersosialisasi. Yang selanjutnya di sini ada nilai demokrasi, artinya dalam satu permainan, setiap permainan mempunyai kedudukan yang sama, tidak memandang apakah anak orang kaya atau orang miskin, tidak memandang itu anak bodoh atau anak pandai. Dan selanjutnya di sini ada nilai kepemimpinan yang biasanya terdapat pada permainan yang bersifat berkelompok. Setiap kelompok memilih pemimpin kelompok mereka masing-masing. Anggota kelompok tentunya akan mematuhi pimpinannya. Tapi dalam permainan congklak ini, per individu
dalam satu permainan itu hanya ada 2 orang. Nah, di sini ada cara bermain congklak yang sangat detail. Yang pertama, permainan congklak. Untuk bermain congklak, kedua pemain saling berhadapan. Cara memulai permainannya dilakukan secara serentak. Cara bermain congklak dengan memasukkan butir congklak ke kampung masing-masing dan berjalan searah dengan jarum jam. Yang kedua, pemain terus dilanjutkan sampai butir yang terakhir yang ada di tangan masuk ke dalam kampung sendiri atau lawan. Jika sudah begitu, pemain sebaiknya berhenti. Cara yang ketiga, selanjutnya, kemudian lawan mengambil giliran dan melanjutkan hingga butirnya mati. Umpamanya jika sebuah terakhir jatuh pada rumah sendiri, maka pemain dapat melanjutkan permainan dengan cara mengambil butir yang ada sebanyak-banyaknya di kampung sendiri atau di lubang sendiri. Sebaliknya, jika butir berhenti di lubang lawan, maka pemain kita sudah sampai di sini saja atau dinamakan mati. Sudah mati. Dan diganti dengan pemain yang satunya. Setelah berakhir ronde pertama, setiap pemain mengisi rumahnya dengan butiran yang ada di kampungnya. Jika rumahnya tidak terisi, maka itu dianggap terbakar atau dianggap mati. Rumah itu tidak bisa diisi pada ronde ini dan ronde akar kat. Dalam permainan ini, anak dapat meningkatkan karakter kejujurannya dengan baik dan benar. Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah nilai-nilai universal, yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar belakang budayanya. Bahwa orang yang berkarakter adalah orang yang menerapkan nilai-nilai baik dalam tindakannya dan bersumber dari hati yang baik. Nah, dalam karakter ini, anak harus mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap cintanya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, bijaksana, hormat dan santun, dermawan. Anak harus dermawan, suka menolong, gotong royong, dan percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Yang selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian PTK, penelitian tindakan kelas, yaitu adalah sebuah proses pengkajian masalah pembelajaran dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dalam perilaku tersebut. Dalam penelitian ini menekankan pada salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan mendeteksi dan memecahkan masalah. Penelitian tindakan kelas yang nantinya akan digunakan berupa siklus-siklus yang terdiri dari 4 komponen meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tujuan penelitian tindakan kelas tersebut yaitu untuk meneliti objek atau sasaran pendidikan yang mempengaruhi hasil pembelajaran kelas. Penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk kegiatan yang mengetahui keberhasilan dan tidak berhasilnya anak. Jenis penelitian yang saya gunakan saat ini untuk upaya meningkatkan karakter kejujuran anak melalui permainan tradisional congklak atau dakon. Dalam teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan observasi, instrumen, dan dokumentasi. Dan pada kesimpulan saya di sini, anak harus tetap
menerapkan permainan tradisional yang ada pada zaman nenek moyang kita selalu, dan kita pun harus bisa menerapkan pada anak-anak pada zaman sekarang agar anak-anak tidak selalu menggunakan games online yang ada pada saat ini dan yang ada pada saat era globalisasi ini, era modern sekarang ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.